Ini adalah salah satu contoh TKW di Arab Saudi yang dibuang oleh majikannya sendiri karena majikannya nggak mau rugi kalau harus membayar denda ke pemerintah sini untuk proses pulang kalian semuanya. Jadi kalau kalian kesini pakai visa ziarah, digunakan untuk bekerja, visanya tidak diperpanjang, dan kalian tinggal di sini selama bertahun-tahun, dendanya itu pasti akan banyak. Makanya majikannya pilih jalan pintas, udah kalian dilepas di pinggir jalan, dibuang begitu saja, dan kalian nggak tahu nih harus kemana, mau ngapain, dan nggak punya siapa-siapa di sini. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen banget kerja di Arab Saudi, khususnya pembantu rumah tangga, kalian harus tahu visa ziarah itu nggak resmi. Sekarang pilih aja yang resmi, kan sudah dibuka tuh. Kalian harus coba, ini masa percobaan oleh pemerintah. Kalau bagus lanjut, kalau nggak bagus ya di stop lagi. Kerja di negara mana aja, nggak cuma di Arab Saudi, kalian harus gunakan waktu kalian sebaik mungkin dan dapatkan hasilnya sebanyak mungkin. Jangan sampai kalian membuang-buang waktu kalian, pikiran kalian, tenaga kalian kalau hasilnya cuma sedikit dan ujung-ujungnya ditelantarkan, dibuang begitu saja. Ini nyata ya, salah satunya di Arab Saudi, banyak banget yang menimpa para TKW. Saya mengalaminya sendiri kerja di Arab Saudi dan ini adalah salah satu bukti nyata ketika saya mendapatkan musibah di Arab Saudi mungkin di bulan Agustus kemarin, dan saya sudah mengabdi selama 6 tahun. Saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada majikan, tetapi ketika terjadi musibah, majikan berusaha untuk lempar-lemparan masalah biaya. Bahkan sempat majikan bilang ke saya akan memotong gaji untuk biaya pengobatan. Padahal apapun yang terjadi dengan saya, termasuk asuransi saya, itu adalah tanggung jawab majikan. Tapi majikan mungkin tidak begitu peduli. Untuk apa sih bayar asuransi untuk orang lain, karyawan saya, bukan anggota keluarga saya, yang cuma 600 real, 700 real, sekitar itu aja. Dan ketika terjadi musibah dan biayanya lebih besar, akhirnya lempar-lemparan. Kalian juga harus mikir apakah pengabdian ini pantas atau tidak. Jangan sampai kita buang-buang waktu saja tapi ujung-ujungnya kayak dibuang gitu. Banyak majikan yang baik, banyak, alhamdulillah, tapi banyak juga yang nggak baik. Ada teman saya yang kerja di perusahaan furniture, kemudian pensiun dan exit dari Arab Saudi, Masya Allah dapat pesangon 30.000 real. Ada teman saya yang kerja mengabdi dan mulai dari nol perusahaannya sama majikannya, dan sekarang Masya Allah punya banyak banget cabang dan saat ini sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, dan akhirnya apa? Dibuang begitu saja. Gaji, sisa gajinya tidak dikasih, pesangonnya tidak dikasih, kemudian dipersulit dan akhirnya orangnya pilih untuk kabur. Itu ada. Ada juga majikan TKW yang kerja selama 6 tahun dan akhirnya diproses untuk pulang ke Indonesia. Majikannya rugi sebanyak 37.000 real, itu ada juga. Jadi untuk teman-teman semuanya yang pengen kesini, please untuk tidak menggunakan visa ziarah karena itu ilegal. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalian belum tentu masih hidup esok hari, jadi manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin, dapatkan sebanyak mungkin. Dan juga untuk teman-teman yang pengen ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, please untuk tidak menggunakan visa ziarah karena itu kegiatan ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari segala. Capek ya ngomong panjang lebar, kalian semoga aja nggak bosen ya. Jadi saya berusaha untuk memberikan wawasan yang luas ke teman-teman semuanya. Aku yakin masih banyak teman-teman yang belum tahu sebagian informasi yang saya share. Misalkan nih balak huruf. Banyak yang bertanya, balak huruf itu apa? Kemudian hal yang paling simpel, visa ziarah. Ada juga yang nanya, visa ziarah itu apa? Jadi untuk teman-teman yang sering banget ngikutin channel saya, mungkin saya terlalu sering membahas masalah ini dan itu dibahas lagi, ya dimaklumi aja karena nggak semua orang itu selalu ngikutin saya dari awal sampai sekarang. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalaupun kalian sering banget dengerin omelan saya atau ocehan saya di YouTube ini, anggap aja itu sebagai pengingat saja. Berkali-kali saya mengingatkan ke teman-teman semuanya bahwa visa ziarah itu ilegal. Untuk teman-teman pembantu rumah tangga yang pengen ke Arab Saudi, sekarang ini kan ada program terbaru dari pemerintah, tetapi masih dalam masa percobaan ya. Kalau majikannya amanah, syarikahnya amanah, program ini akan dilanjutkan dan dilanjutkan ke beberapa negara di Timur Tengah. Tapi kalau masa percobaan di Arab Saudi ini majikan dan syarikah tidak amanah, otomatis ditutup kembali. Jadi teman-teman kan banyak tuh yang mungkin kenapa harus ditutup, kenapa nggak dibuka lagi? Ya salah satunya adalah masalah yang harus dihadapi oleh TKW ketika tiba di negara penempatan, itu serius banget.
Banyak teman-teman yang beruntung banyak, tapi banyak juga yang nggak beruntung. Sampai sekarang pun banyak teman-teman yang nggak beruntung kesini pakai visa ziarah, kerjanya hampir kayak robot, kerjanya hampir 24 jam. Untuk teman-teman yang beruntung, kalian juga harus memahami sih, memaklumi bahwa nggak semua orang itu putih semua, baik semua. Kan ada yang nggak baik, ada yang baik. Tapi kalau kerja kesini berangkatnya dengan proses yang tidak resmi, alangkah lebih baiknya tidak usah ambil resiko. Pilih yang resmi aja. Buat teman-teman yang pengen daftar untuk proses TKW resmi ke Arab Saudi, bisa hubungi saya atau silahkan tanyakan apa saja di channel kedua saya, Mas Erik. Silahkan tulis di kolom komentar sana. Insya Allah di sana saya balas, insya Allah, karena di sana belum begitu padat ya untuk percakapan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang kesini pakai visa ziarah, karena banyak yang nanya, Mas, apakah dalam waktu 9 bulan, 1 tahun saya akan dipulangkan, karena aturannya di Arab Saudi nggak boleh pakai visa ziarah tinggal lama-lama di sini dan saya akan dipulangkan ke Indonesia. Tidak, belum tentu. Majikan juga nggak bakalan mau rugi kalau harus memulangkan kalian semua dalam waktu 9 bulan atau 1 tahun, karena mereka untuk mendatangkan kalian semua di sini itu biayanya cukup mahal. Dan kalian juga harus tahu, mohon dikoreksi apabila keliru, dalam jangka waktu sekian bulan, kalau visa itu tidak diperpanjang, totalnya itu visa ziarah hanya boleh tinggal di Arab Saudi itu kurang lebih 9 bulan. Lewat dari itu dan visa kalian tidak diapa-apain, tidak diperpanjang, itu majikannya akan kena denda kurang lebih 15.000. Itu majikan yang kena, bukan kalian yang kena. Makanya banyak kasus TKW yang habis selesai dipakai ya udah dibuang gitu aja, karena mereka juga nggak mau buang-buang uang untuk ngurus proses kalian pulang ke Indonesia. Emang kalian siapa? Kalian hanya pembantu rumah tangga, kalian hanya pekerja biasa, saya juga hanya pekerja biasa. Nggak mungkin, atau mungkin sedikit mungkin ya, tapi sebagian besar majikan juga nggak mau rugi. Sekarang ini di Arab Saudi nggak semua orang kaya, nggak semua orang kaya juga care sama kalian, peduli sama kalian, mau berkorban sama kalian, itu belum tentu. Iya, majikan rata-rata membuang PMI tersebut setelah 2 tahun di jalan karena tidak sanggup membayar denda. Dan ini adalah foto TKW-nya. Itu salah satu contoh, padahal dia sudah 4 tahun bekerja dan dibuang begitu saja. Biasanya majikan membuang depan hotel atau pertokoan. Alasannya sederhana, yaitu takut dengan aturan pemerintahnya sendiri yang berlaku sekarang karena harus keluar uang banyak. Terus kemudian aku tanya, kok sampean pas tahu kalau itu TKW dibuang? Kemudian dia jawabnya, saya tahu majikannya setelah membuang itu nelpon saya.